wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati ridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wasyalihin wa ala ma nawaw bisanakun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in hadrati sultanil arifin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu sayyidina Syabil Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwat وصينا حضرتي وإيجاد جدي إيجاد عبد الحميد dan Gaji Abdul Karim مؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن الشافعي محمد نووي بن عمر الجاوي وسيد الشيخ رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di hari yang sangat mulia ini, hari Jumat, kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamah benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Nashaikhul Ibad. Pagi hari ini pembahasan makalah yang ke-18 berupa sebuah hadis dari beliau Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saminata asyrah. Makalah yang ke-18, qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jam'il mal khamsata asya. Kata beliau Nabi, sungguh dalam mengumpulkan harta, kalau kita mau melakukan perenungan yang dalam, Nabi katakan sungguh dalam mengumpulkan harta ada 5 perkara, ada 5 sifat yang tercela. Mereka yang sisa umurnya hanya dihabiskan untuk mengumpulkan harta, itu hakikatnya mereka sangat rugi. Karena kata Nabi mereka akan memiliki 5 sifat madmumah yang dicela oleh syariat. 5 sifat tercela itu, yang pertama al-ana'a fi jam'ih. Orang yang mengumpulkan harta, mereka akan merasakan kepayahan yang luar biasa, akan merasakan masyakot, bahkan terkadang dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk mengumpulkan harta, rela melakukan hal yang dalam pandangan syariat itu menghinakannya. Ini yang pertama, al-ana fi jam'i. Dan banyak itu dilakukan oleh mereka para pemburu dolar ya, yang tidak dibarengi dengan keimanan, ketakwaan serta ilmu, itu mereka terkadang kebablasan. Yang didapat hanya payah, waktunya habis, tahu-tahu umurnya sudah banyak hitungannya, yang hakikatnya berkurang jatah umurnya. Yang kedua, wasyughla an dzikrillah bi islahi. Mereka akan terlalu sibuk sehingga sedikit sekali waktunya untuk mengingat Allah. Bi islahi, terlebih ketika mereka belum puas, harta yang mereka kumpulkan hanya terkumpul, tapi mereka ingin memperbaikinya, memperindahnya. Contoh pengen punya rumah, sebenarnya kalau sudah punya rumah, lalu kita tidak nuruti keinginan nafsu, rumahnya sudah layak huni, cukup. Tapi ada orang yang rumah sudah jadi, pengen disempurnakan. Dan ketika bicara tentang kesempurnaan sebuah bangunan, itu nggak akan ada selesainya kalau dituruti. Sudah disempurnakan dengan model begini, ada gaya baru, pengen lagi dihiasi. Sehingga yang mestinya waktunya itu
bisa lebih banyak untuk mengingat Allah lewat memperbanyak sholat, lewat memperbanyak baca Quran, lewat memperbanyak sholat malam, dan seterusnya, itu habis. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu benar-benar telah mengingatkan kita, hamba-hamba yang mengaku beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei hamba-hamba yang beriman, jangan sampai harta kalian itu melalaikan kalian dari ingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau sampai kalian sedikit sekali waktu kalian untuk mengingat Allah hanya karena kesibukan kalian dalam mengumpulkan harta, hanya karena kesibukan kalian dalam ngurusi anak, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalian sungguh tergolong orang-orang yang rugi dunia akhiratnya. Mungkin secara zahir seolah-olah dia mendapatkan keuntungan. Asetnya tambah, sudah begitu. Aset yang tadinya apa adanya menjadi sempurna dari sisi penampilannya. Tapi hakikatnya rugi. Karena dalam rangka memperhias hartanya, menyempurnakan hartanya, waktunya habis dari mengingat Allah. Naudzubillahi min. Bukan kok berarti syariat kita melarang kita mengumpulkan, mencari harta. Bukan. Bahkan mencari harta kalau memang benar niatnya untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya, itu bukan hanya boleh, wajib. Dan pahalanya mengalahkan pahala mereka yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, melawan musuh-musuhnya Allah, syahid di medan pertempuran. Hanya selalu tatanya, ya, yang kerja jadi apapun, yang bisnis dalam usaha apapun, niatkan untuk melaksanakan kewajiban, sebab kita punya tanggungan. Kalau sudah cukup untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan kita, ada lebihnya, niatkan belanjakan di jalan Allah dalam rangka mensyiarkan agamanya Allah, menolong agamanya Allah. Bukan berarti saat kita menolong agamanya Allah lewat harta kita, Allah butuh pertolongan kita, bukan. Tapi sebaliknya, kita yang membutuhkan pertolongannya Allah lewat wasilah mensyiarkan agamanya, lewat harta kita, atau lewat ilmu kita, atau lewat kemampuan kita untuk mensyiarkan agamanya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian mau menolong agamanya Allah, bisa lewat fisikmu, bisa lewat ilmumu, bisa lewat tenagamu, bisa lewat hartamu, Allah memberikan garansi yansurkum. Allah akan selalu menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan kelak saat kalian melewati sirat yang begitu panjang dan menakutkan, Allah akan menetapkan telapak kaki kalian tidak terpeleset dari sirat, selamat bisa masuk
surganya Allah. Ini ya. Jadi sifat tercela yang akan dirasakan oleh mereka para pengumpul harta yang tidak dibarengi dengan ilmu, takwa dan iman, mereka akan sedikit mengingat Allah, akan lalai dari mengingat Allah. Yang kedua, yang ketiga, wal khaufa min salibihi wasarikih. Pengumpul harta itu dalam hatinya pasti ada rasa takut. Takut dari apa? Takut dari pencuri hartanya, takut dari pengambil hartanya, entah mengambil hartanya dengan terang-terangan bahkan memaksa, dirampok, dibegal, dipalak, atau entah mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi, ditipu, dicuri, dan seterusnya. Pasti takut. Hanya banyak orang yang kaya ternyata tidak kok. Sebab begitu banyaknya kekayaannya dia menjadi bahagia, tapi sebaliknya banyak yang stres. Orang yang biasa bahkan miskin pengen tidur dimanapun reksek. Tapi mereka sebab khawatir nanti hartaku yang di sana bagaimana, yang di sini bagaimana, sampai tidur saja itu loh harus dipaksa lewat minum obat tidur. Terus bahagianya di mana? Ya. Tapi kalau dibarengi dengan iman, dibarengi dengan takwa, dibarengi dengan ilmu, sehingga tahu mana haknya, mana hak orang lain, mana yang wajib dibelanjakan, mana yang sunnah dibelanjakan. Harta yang mengelilinginya itu hanya sampai di genggaman tangannya saja, tidak sampai di hatinya. Paham ya? Tapi mereka yang sebagaimana pola pikirnya Abu Lahab ketika turun ayat Allah benar-benar melaknat dia, dia tidak takut sebab membanggakan hartanya, membanggakan usahanya yang memang banyak dibanding yang lain. Padahal sungguh hartanya, usahanya tidak bisa menolong dia. Tidak akan bisa tenang. Ya, yang ada hanya rasa takut, rasa khawatir, hartanya akan berkurang bahkan hilang, diambil oleh orang lain. Yakinnya seperti itu. Stres, nggak pernah bisa tidur, konsultasi dokter, dikasih obat tidur dan seterusnya. Nauzubillahi min ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya Abu Lahab, usahanya, bisnisnya Abu Lahab tak akan bisa menolong dia. Karena ketika turun ayat Allah murka padanya, melaknatnya, Abu Lahab membanggakan hartanya. Dilaknat Allah, silakan. Aku tetap akan selamat dan mulia sebab harta dan bisnisku. Makanya Allah pertegas, ma'aghna. Dan ada orang yang orientasi berpikirnya tentang masalah harta seperti itu. Seolah-olah harta bisa memuliakannya, menyelamatkannya. Nah ini mudah-mudahan dijauhkan dari pola pikir kita. Harta hakikatnya titipan Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta kita ada hak orang lain, hak orang-orang yang lemah dari sisi ekonomi, yang saking lemahnya mereka terbagi menjadi dua.
ada yang sampai meminta-minta lisail, ada yang dalam rangka menjaga marwah harga dirinya wal mahrum. Dia nggak minta-minta, tapi ada hak dia pada harta kita yang harus kita keluarkan lewat zakat kita kalau sudah memenuhi syarat wajib, lewat sedekah, infak, dan seterusnya dari harta kita. Wahtimalasmil bakhili nafsih wa mufaraqatis salihina min ajli. Yang ke-4 dan 5, orang yang mengumpulkan harta sekali lagi tanpa dibarengi dengan ilmu, iman, dan takwa, itu akan disematkan padanya sebutan yang buruk. Al-bakhil, orang bakhil. Sebab banyak orang yang di saat miskin itu minta agar Allah kayakan. Dia berjanji, nanti kalau kaya aku akan lebih baik, aku akan lebih soleh, aku akan lebih dermawan. Tapi apa yang terjadi ketika Allah turuti keinginannya, Allah kayakan dia? Janji hanya tinggal janji. Sebagaimana Qarun saat miskin, sebagaimana Sa'labah bin Hatib al-Ansori di zamannya Rasulullah saat dia sangat miskin bahkan fakir. Bagaimana merengeknya Qarun dan Sa'labah minta didoakan oleh Rasulnya Allah agar kaya, dengan janji kalau nanti kaya dia akan menjadi hamba yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih ahli sedekah. Tapi bawaan harta, hati-hati Bapak Ibu, bawaan harta ini, cobaan harta ini, Qarun lupa pada janjinya. Sa'labah semakin banyak hartanya, semakin bahagiakah Sa'labah? Tidak. Sebab apa? Dia punya harta tidak dibarengi dengan iman dan takwa. Ada hak orang lain yang mestinya harus dia berikan, tidak dia berikan. Ketika turun ayat memerintahkan zakat, Nabi memerintahkan 2 sahabat untuk ambil zakatnya, berkelah dia. Ini ayat bukan tentang zakat, ini hanya pajak. Kalau pajak gak bisa diatur oleh sekian persen. 2 utusan Nabi balik, lalu bercerita tentang jawabannya. Sa'labah marah Rasulullah, bahkan Allah pun juga marah, sampai akhirnya Nabi mengumumkan harta Sa'labah haram bagi kaum muslimin dan muslimah. Semakin banyak perkembangan hartanya tidak bisa dibendung. Binatang ternaknya lembah-lembah di kota Madinah. Bahagiakah Sa'labah? Datang Nabi minta maaf sambil membawa zakatnya. Aku sih mau-mau saja nerima zakatmu ya Sa'labah, tapi Allah sudah melarang aku dan semua orang Islam menerima zakat. Stres salah. Meninggal, Rasulullah datang kepada Abu Bakar, minta tolong, terima zakatku ini, terima sedekahku ini. Sementara hartanya terus berkembang. Apa jawab Abu Bakar? Lah Rasul saja nggak berani terima hartamu, apalagi aku. Semakin stres, mati dalam keadaan stres sebab telah diumumkan haram katanya. Seperti Qarun, seperti Sa'labah, dan seperti orang-orang yang kisahnya seperti keduanya, yang harta kita semakin banyak, bukan kok Allah semakin ridho, bukan kok manusia semakin cinta, tapi na'udzubillah sebaliknya,
Allah murka, manusia di sekitar kita juga marah, benci, dan kita mendapatkan sebutan yang buruk. Apa? Al-bakhil, si bakhil. Tiap orang bicara tentang kita, oh haji yang bakhil itu ya? Na'udzubillahi. Kita sampai mati masih ingat sih, oh iya dia dulu kaya tapi Masya Allah meditnya. Padahal mayit itu kalau diceritakan keburukannya oleh orang yang masih hidup, tersiksa dia. Na'udzubillahi min. Hanya berupaya bagaimana supaya ketika kita mati, manusia di sekeliling kita menangisi kita. Kita mati yang mereka ingat kebaikan kita, kedermawanan kita, sehingga saat menceritakan kita diceritakan lewat kebaikan-kebaikan kita, dan itu menjadi wasilah kita akan merasakan nikmat kubur. Mudah-mudahan dimampukan, amin Allahumma. Dan yang kelima, banyak orang yang hartanya banyak, tapi karena dia bakhil, akhirnya dia berpisah dengan komunitas-komunitas yang baik. Mufaraqatus sholihin min ajli. Karena begitu sayang hartanya, jangan sampai terkurangi. Yang tadinya saat belum begitu memiliki harta banyak, hari-hari kumpulnya orang-orang yang soleh, kumpulnya para ulama, dia menjauh. Ya seperti Salabah kan begitu. Saat miskin diceritakan oleh para ulama berdasarkan banyak riwayat, Masya Allah hari-hari membersamai Rasulullah. Jamaah nggak pernah telat, sholat sunnah nggak pernah absen. Sampai saking begitu sering dan lama sujudnya Salabah, jidatnya seperti lutut onta, saking tebalnya. Coba. Ketika Allah rubah keadaannya atas doa Rasulullah, menjadi kaya. Yang tadinya 5 waktu, alasan sibuk ngurusi harta, menjadi hanya 3 waktu jamaahnya. Sampai akhirnya nongolnya ke masjid hanya ketika Jumatan saja. Dan Nabi dilupakan oleh Allah. Sampai akhirnya lama nggak nampak ke masjid, ditanya, loh iya ya, Salabah ini kok ternyata sudah lama nggak pernah ke masjid. Baru pada bercerita, oh Salabah sekarang sibuk Nabi. Hartanya luar biasa. Kambingnya saja lembah kota Madinah sudah gak kuat. Salabah semakin kaya, tapi Allah dan Rasul bukan kok semakin cinta, tapi semakin murka. Begitu juga orang-orang di sekelilingnya. Salabah punya banyak harta, tanpa dibarengi ilmu, tanpa dibarengi iman, tanpa dibarengi takwa, tidak mulia lewat hartanya, tapi na'udzubillah hina sebab harta kekayaannya. Ini 5 sifat buruk yang dimiliki oleh mereka yang orientasi berpikirnya sisa umur harus dimaksimalkan untuk memperbanyak dan mengumpulkan harta. Wa fi tafriqihi, dan sesungguhnya kata Nabi dalam membagikan harta, khamsatu asya, ada 5 sifat terpuji. Jadi kalau mengumpulkan harta, ini 5 sifat adalah kalau kita mau membagikannya di jalannya Allah, ketika sudah tergolong berkewajiban zakat, kita keluarkan zakatnya. Terus sedekahnya, wakafnya, infaknya. Maka orang yang
membagi-bagikan harta, membelanjakan hartanya di jalan Allah, akan merasakan 5 perkara yang baik dalam kehidupannya. 5 sifat yang terpuji. Apa itu? Rohatan nafs min ta'abi tolabi. Orang yang disiplin berzakat, rajin sedekah, hartanya semakin banyak, barokah zakat dan sedekahnya, tapi tidak membuat dia stres. Santai saja. Karena dia tahu bahwa hanya titipan. Ada orang lain yang harus diberikan. Allah tanamkan dalam hatinya sebuah keyakinan yang kuat, titipan. Kalau itu titipan, sewaktu-waktu diambil oleh Allah, ya biasa saja. Beda dengan yang pertama tadi. Sampai nggak bisa tidur, mikir harta yang sana, harta yang sini. Akhirnya stres. Bisanya tidur harus minum obat tidur. Bahkan sampai ada yang pakai suntik tidur. Naudzubillah. Bahagianya di mana? Apa yang menyebabkan sampai dia payah begitu? Dia mengumpulkan harta, tapi tidak dibarengi dengan ilmu, iman dan takwa. Tapi kalau yang dibarengi dengan ilmu, tahu hartanya ini titipan, ada hak orang lain. Hak orang lain dikasihkan. Ada perintah belanjakan di jalan Allah. Ada janji mereka yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, kecuali pahala yang berlipat-lipat, Allah juga janji akan beri ketenangan dalam kehidupannya. Dia nggak akan merasa payah. Yang kedua, wal faraghu li dzikrillah. Di tengah kesibukan mencari dan mengumpulkan harta, lalu setelah terkumpul dia bagi-bagikan di jalan Allah, dia tetap masih selalu ingat Allah. Saat cari harta, cari harta. Saat sholat, sholat. Saat jamaah, jamaah. Saat ada kesempatan hadir di majelis ilmu, hadir. Tidak sampai alasan sibuk cari harta, gak sempat ke masjid. Kok lama gak nampak di masjid? Kemana saja Pak Haji? Waduh Ustaz, lagi sibuk ini. Nanti kalau tender ini selesai, kata Al-Hikam, saat ada keinginan dalam hatimu untuk beribadah, jangan pernah tunda. Kalau kamu menunda moodmu melakukan ibadah dengan alasan kamu sibuk, bisa jadi kesibukanmu selesai, tendermu selesai, akan ada tender yang lain yang itu lebih menyibukkanmu, atau tendermu benar selesai, tapi moodmu, keinginanmu, kenikmatan dalam menjalankan perintahnya Allah itu sudah dicabut oleh Allah dalam hati. Dan yang naudzubillah, kalau ternyata sebab menundamu melakukan ibadah di saat ada mood yang nikmat beribadah, alasan kamu sedang menyelesaikan tender, bisa jadi belum sampai tendermu selesai, sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya saat ada kesempatan, jangan pernah menunda, karena kesempatan terkadang tidak datang kedua kalinya. Bahkan Allah hanya kasih kesempatan sekali itu saja. Kalau sampai kamu sia-siakan, sungguh sangat rugi kamu. Jadi orang yang Allah titipkan harta dan selalu dibelanjakan di jalannya, di tengah kesibukannya, pasti Allah mampukan untuk terus berzikir kepadanya. Sholat enggak ditinggalkan, bahkan bukan hanya sholat, jamaah pun tidak pernah ditinggalkan. Wal amna min salibi wasariki. Tidak akan ada rasa takut hartanya nanti dicuri orang, enggak ada.
Tidak akan ada rasa takut hartanya nanti akan dirampok, dibegal, dipalak orang, enggak ada. Andai itu terjadi pun mandangnya langsung pada Allah. Ya, semua terjadi atas kehendak Allah. Mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Tapi itu buat evaluasi dan introspeksi. Tapi enggak sampai terus merasa kehilangan, enggak. Sehingga dipikir, malam enggak bisa tidur, mikirin aset. Yang keempat, yang keberapa tadi? Baktisa basmil karim li nafsi. Orang yang membagi-bagikan harta di jalan Allah ini banyak mendapatkan sebutan yang mulia. Sampai dia mati disebut namanya dan diceritakan kemuliaannya. Apa sebutan mulia itu? Dermawan. Oh, Masya Allah, Pak Haji si Fulan yang dulu saat hidup suka nolong kita itu ya. Orang masih hidup nyebut kebaikan si mayit, bahagia si mayit dalam kuburnya. Tapi ketika yang masih hidup nyebut keburukan si mayit, tersiksa dalam kuburnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mampukan kita selalu berbuat baik pada siapapun. Kita mati, orang-orang yang masih hidup dari keluarga kita, kawan-kawan kita, itu menceritakan kebaikan kita. Sehingga itulah orang yang mati jasadnya tapi seolah-olah hidup selamanya. Imam Syafi'i berapa abad yang lalu meninggal, tapi karena kebaikannya, karyanya, manfaatnya kepada manusia lain, seolah-olah beliau masih hidup. Tiap hari disebut namanya di ribuan bahkan ratusan ribu majelis. Sehingga membagi-bagikan hartanya ya nggak berpengaruh. Komunitas baiknya kumpul dengan orang-orang yang baik, terus berjalan. Sebab itu tadi tidak mau berpisah dengan komunitas yang baik hanya alasan ngurusi dan sibuk dengan hartanya. Mudah-mudahan andai kita tergolong hamba yang dikehendaki oleh Allah, dianugerahi harta, kita tergolong orang yang dianugerahi harta dibarengi dengan iman, takwa dan ilmu, sehingga kemuliaan dunia akhirat benar-benar bisa kita rasakan dan kita dapatkan. Mudah-mudahan amin amin Allah. Qala ba'dul fusaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma, jam'an mardiya, jam'an mubaraka, jam'an nafi'an fid din wad dunya wal akhirah. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ij'alna ya Allah min ahlil istiqamah. Ij'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana wa atif alaina khairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما alim Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.